Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Rosita. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah wa syukurillah, Allahu Akbar. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan juga teman-teman kita, keluarga kita, saudara kita yang sedang sakit hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan juga terhindar dari musibah. Amin. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, kita berdoa dulu ya teman-teman. Kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah senantiasa memberkahi kegiatan kita hari ini dan memudahkan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Nah, siapa di sini teman-teman yang suka memelihara hewan? Kucing, atau ada yang memelihara kelinci atau burung yang cantik misalkan ada. Nah, kira-kira teman-teman pernah tidak mengamati bagaimana cara mereka berkembang biak? Berkembang biak itu memperbanyak keturunan, jadi untuk mempertahankan spesiesnya. Ada yang pernah melihat kucing melahirkan atau kucingnya bertelur, Bu? Nah, kira-kira kucing melahirkan atau bertelur ya? Nah, jadi teman-teman, kucing itu berkembang biak dengan cara melahirkan ya. Kemudian kalau ada yang memelihara ayam, nah kira-kira ayam bagaimana cara berkembang biaknya? Dengan cara bertelur ya. Nah, tapi hari ini kita tidak membahas mengenai cara berkembang biak hewan-hewan, tapi lebih kepada ini nih, siklus hidupnya. Bagaimana mereka hidup dari misalkan dari kucing, kemudian melahirkan, berubah menjadi kucing muda, berubah jadi kucing dewasa, kemudian kucing dewasa melahirkan lagi, dan seterusnya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai siklus hidup. Tapi sebelum masuk ke dalam materi, ke dalam contoh, kita cari tahu dulu yuk, apa sih yang dimaksud dengan siklus hidup? Siklus hidup atau daur hidup adalah pertumbuhan hewan atau makhluk hidup lain dari lahir sampai dewasa dan berkembang biak untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Seperti yang Bu Ros tadi contohkan, kucing dari kucing dewasa kemudian melahirkan anak kucing menjadi kucing muda, menjadi kucing dewasa, melahirkan kembali. Nah, siklus hidupnya terus seperti itu. Nah, untuk lebih paham lagi, yuk kita lihat contoh-contohnya mengenai siklus hidup ayam ya. Yang pertama ayam. Nah, wah, lucunya ya, Masya Allah, ciptaan Allah luar biasa. Yang pertama adalah telur. Nah, telur ini akan menetas anak ayam. Kemudian setelah anak ayam berubah menjadi ayam muda dan selanjutnya tumbuh menjadi ayam dewasa. Ayam dewasa bertelur lagi, menetas, terus seperti itu ya siklusnya. Lanjut lagi nih, contoh yang kedua, siklus hidup kucing. Yang tadi ya dijelaskan, anak kucing berubah menjadi kucing muda, berubah menjadi kucing dewasa melahirkan, terus seperti itu siklusnya. Lanjut lagi, siapa yang suka dengan serangga yang cantik ini? Ya, betul, kupu-kupu. Kita lihat siklus hidup kupu-kupu ya di sini teman-teman. Dari telur, kemudian berubah menjadi ulat atau larva. Selanjutnya berubah menjadi kepompong. Teman-teman pernah melihat kepompong yang terikat di batang ya? Nah, atau disebut juga dengan pupa. Setelah itu berubah menjadi kupu-kupu dewasa atau imago yang cantik, yang sering kita lihat ya kalau di kebun bunga atau teman-teman yang di rumahnya ada bunga-bunga, biasanya mereka senang hinggap di bunga-bunga yang sangat cantik. Wah, Masya Allah ya teman-teman, banyak sekali siklus hidupnya. Tadi dari siklus hidup ayam, kemudian juga ada kucing, ada juga kupu-kupu. Nah, sekarang kita mempelajari lebih dalam lagi nih perbedaan antara siklus hidup ayam dan kupu-kupu. Tadi teman-teman sudah lihat ya, ayam itu memiliki telur, kemudian tidak mengalami fase kepompong. Jadi ayam itu sudah menetas langsung menjadi anak ayam. Jadi tidak berubah dulu menjadi kepompong ya. Lanjut, tidak mengalami metamorfosis. Kemudian untuk kupu-kupu memiliki telur, kemudian juga berubah ya tadi menjadi kepompong. Selanjutnya dia juga mengalami metamorfosis. Berbicara mengenai metamorfosis, kira-kira apa sih artinya metamorfosis?
Nah, metamorfosis adalah suatu proses perkembangan pada hewan dengan perubahan penampilan fisik setelah kelahiran atau penetasan. Seperti kita lihat ya pada kupu-kupu tadi, awalnya bertelur, kemudian menjadi ulat, selanjutnya berubah lagi menjadi kepompong. Setelah kepompong berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Jadi banyak sekali perubahan setelah dia menetas sampai dewasa ya, maka disebut sebagai metamorfosis. Nah, ada juga nih teman-teman, metamorfosis itu dibagi dua. Ada metamorfosis sempurna dan ada juga metamorfosis tidak sempurna. Lalu apa Bu bedanya? Yuk kita lihat slide selanjutnya. Di sini ada ya teman-teman, perbedaan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Kita akan bahas dulu satu-satu. Metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna itu ciri-cirinya yang pertama, mengalami fase pupa atau kepompong. Kemudian yang kedua, mengalami perubahan bentuk yang sangat jelas. Yang ketiga, mengalami 4 stadium, yaitu stadium telur, larva, pupa, dan imago. Lanjut lagi nih yang disebut dengan metamorfosis tidak sempurna. Jadi tetap mengalami metamorfosis tapi tidak sempurna. Apa saja ya ciri-cirinya? Yang pertama, tidak mengalami fase pupa atau yang disebut dengan kepompong. Yang kedua, tidak mengalami perubahan bentuk yang kentara. Jadi bentuknya sama-sama teman-teman. Kemudian yang ketiga, karena pada saat nimfa sayap kecoa belum tumbuh, sedangkan kecoa dewasa sudah tumbuh sayap. Nah, kemudian mengalami 3 stadium saja teman-teman, yaitu stadium telur, larva atau nimfa, dan yang ketiga adalah stadium imago. Seperti itu teman-teman. Nah, ini biasanya contohnya yaitu siklus hidup kecoa. Nah, kita lihat ya teman-teman nih. Di sini ada contoh-contohnya. Beberapa contoh ada siklus hidup ikan, ada juga kecoa, ada kucing, sapi, dan kupu-kupu. Nah, kita bisa lihat ya di sini berbagai macam mereka dari mulai melahirkan, ada yang melahirkan atau juga ada yang bertelur ya teman-teman. Nah, ikan ini termasuk kepada jenis siklus hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Mengapa tidak mengalami metamorfosis? Karena dari saat dia dilahirkan atau menetas, bentuk fisiknya sama saja atau strukturnya sama saja. Jadi hanya mengalami pertumbuhan dari kecil sampai ikan dewasa. Begitupun dengan kucing dan sapi ya, dari mulai melahirkan mereka tidak mengalami perubahan, apalagi menjadi kepompong dulu ya, tidak. Tapi setelah melahirkan mereka jadi anak sapi, tumbuh menjadi sapi dewasa. Seperti itu teman-teman. Nah, yang mengalami metamorfosis sempurna itu adalah salah satunya kupu-kupu ya teman-teman. Karena lengkap nih dari telur, berubah menjadi larva, berubah lagi menjadi pupa atau kepompong, selanjutnya berubah menjadi kupu-kupu. Jadi selama siklus hidupnya itu banyak sekali perubahan fisik yang dialami. Nah, kecoa yang tadi kita sebutkan juga mengalami metamorfosis, tetapi tidak sempurna. Kenapa? Sebab salah satunya dia tidak mengalami pupa atau kepompong ya, berubah menjadi kepompong. Jadi siklus hidup kecoa itu hanya telur, kemudian berubah menjadi nimfa, lanjut lagi berubah menjadi kecoa dewasa. Seperti itu teman-teman. Bisa dibedakan ya antara siklus hidup hewan yang tidak mengalami metamorfosis, siklus hidup hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, dan siklus hidup hewan yang mengalami metamorfosis tetapi tidak sempurna. Seperti itu teman-teman. Wah, Masya Allah ya teman-teman, ternyata banyak sekali nih yang bisa kita pelajari dari siklus hidup hewan ya, atau makhluk hidup lainnya juga, bahwa luar biasa Allah menciptakan mereka itu dengan sebaik-baiknya penciptaan, kemudian juga dengan sempurna ya, segala makhluk hidup itu tentu punya keistimewaannya masing-masing. Nah, seperti dalam Quran surat Asy-Syura ayat 29. Yuk kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang Dia sebarkan pada keduanya. Dan Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila Dia kehendaki. Quran Surat Asy-Syura ayat 29. Shadaqallahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah, jazakillah khair kasih kepada Bu Anis yang sudah membacakan Quran Surat Asy-Syura ayat 29 ya. Kita jadi belajar banyak hal nih terkait Quran surat tersebut, bahwasanya segala makhluk hidup yang ada di bumi dan di langit itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wah, luar biasa ya teman-teman, betapa besar kekuasaannya. Maka satu makhluk yang harus kita takuti itu hanya Allah Subhanahu wa taala, bukannya setan atau apapun itu ya. Karena yang maha besar, maha agung, maha esa itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Bu caranya? Dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya ya teman-teman, seperti sholat 5 waktu, kemudian juga berpuasa, ada lagi bersedekah, zakat juga bisa ya. Kemudian larangannya apa Bu? Tidak berbohong, tidak juga melakukan kecurangan ya, dan lain sebagainya. Jadi harus semangat kita untuk memperbaiki diri dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, Masya Allah ya teman-teman, luar biasa nih materi hari ini. Betul-betul kita melihat bagaimana penciptaan Allah yang sangat takjub dan luar biasa. Harus banyak-banyak bersyukur ya teman-teman. Nah, sebelum Ibu Ros menutup kegiatan pembelajaran hari ini, seperti biasa nih, Ibu Ros akan memberikan pertanyaan dulu nih. Teman-teman boleh memberikan pendapatnya ya. Yang pertama adalah, apa perbedaan siklus hidup tanpa metamorfosis dengan siklus hidup metamorfosis? Boleh dituliskan pendapatnya ya teman-teman. Yang kedua, benarkah kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna? Alasannya? Jadi kalau teman-teman bilang iya, alasannya apa? Kalau teman-teman bilang tidak, alasannya apa? Boleh tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah. Jangan lupa tuliskan juga nama lengkap dan kelasnya ya. Bu Ros tunggu. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat menebar manfaat.